Tantri duduk di bangku kayu yang berada di sudut warung. Sengaja memilih tempat yang sedikit tersembunyi dari keramaian. Pagi itu, aroma nasi jagung dan ikan bakar menguar memenuhi udara. Perutnya lapar. Namun pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Sepanjang perjalanan ke pasar ini, ia terus merenungkan sosok tua yang selalu muncul di saat-saat tertentu. Misterius dan penuh teka-teki. Apakah dia pengamat? Atau justru dalang di balik semua ini? Pikir Tantri sambil meminum segelas air yang dihidangkan pelayan warung. Tapi ia tidak bisa memikirkan jawabannya. Sosok itu lenyap seiring malam berganti pagi, meninggalkan sisa-sisa aura yang samar di udara. Aura itu, meskipun telah lenyap, meninggalkan jejak gelap di hati Tantri. Namun kini, di tengah pasar yang ramai, suasana berubah. Keriuhan orang-orang yang tawar-menawar, aroma rempah-rempah dan masakan, serta suara ayam berkokok menciptakan suasana yang hampir membuatnya merasa seperti manusia biasa. Tapi ia tahu, perjalanan ini jauh dari kehidupan normal. Setelah memesan sepiring nasi dan ikan bakar, telinganya menangkap percakapan dari meja sebelah. Percakapan itu tak sengaja membuat tubuhnya menegang. Tadi malam pendekar Rawa Rontek diserang oleh seorang pendekar wanita, Kang. Seru seorang pria dengan suara penuh antusias. Ah, yang benar. Siapa pendekar itu? Jawab temannya yang terlihat lebih tua. Katanya namanya pendekar 7 rupa. Ucap pria pertama sambil mencondongkan tubuhnya ke arah temannya. Seolah ingin berbagi rahasia besar. Pendengarannya yang tajam menangkap setiap kata. Pendekar 7 rupa. Pikir Tantri. Ia tetap menjaga ekspresi wajahnya tenang, meskipun jantungnya berdegup lebih kencang. Pendekar 7 rupa. Gumam pria yang lebih tua itu. Siapa itu? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ah, katanya pendekar itu seorang wanita muda. Tapi jangan salah. Dia punya kekuatan hebat. Bayangkan saja, Kang. Tubuhnya bisa berubah menjadi Dewi Pelangi. Warnanya memancar seperti cahaya dari surga. Jelas pria pertama dengan nada setengah berbisik. Meski suaranya cukup keras untuk didengar Tantri. Dewi Pelangi. Gumam Tantri dalam hati. Pikirannya berputar. Mencoba mencerna apa yang ia dengar. Itu pasti jurus 7 pelangi yang aku gunakan tadi malam. Tapi, bagaimana mereka tahu? Dan sejak kapan aku dijuluki pendekar 7 rupa? Pria kedua tertawa kecil. Tampak tak percaya. Ah, kau pasti hanya mendengar cerita yang dibesar-besarkan Adi. Mana mungkin ada pendekar seperti itu? Aku bersumpah, Kang. Aku mendengar dari seorang pedagang yang kebetulan lewat malam itu. Katanya dia melihat pertempuran itu dengan mata kepala sendiri. Tantri tetap diam, memperhatikan dari sudut matanya. Ia memotong sedikit ikan di piringnya dan memasukkannya ke mulut. Meski rasanya hampir tak ia rasakan. Pikiran tentang cerita ini terus mengganggu. Julukan baru ini seperti selubung misteri lain yang dilemparkan kepadanya. Siapa yang menyebarkan kabar ini? Dan lebih penting lagi, apa konsekuensi dari nama itu? Tantri mencoba mengabaikan pembicaraan tersebut. Tetapi percakapan itu berlanjut, menarik perhatian pengunjung warung lainnya. Aku dengar pendekar itu sedang menuju lembah hitam, ujar pria pertama lagi. Lembah hitam? Apa urusannya di sana? Bukankah itu tempat yang penuh bahaya? Bahkan pendekar sekelas Rawa Rontek pun jarang berani mendekatinya. Aku tidak tahu, Kang. Tapi katanya pendekar wanita itu mencari sesuatu. Atau mungkin seseorang. Mendengar itu, mata Tantri sedikit menyipit. Lembah hitam. Mereka tahu aku menuju ke sana. Apa ini kebetulan? Atau ada yang sengaja menyebar informasi tentangku? Pikirnya. Setelah selesai makan, Tantri berdiri, meninggalkan beberapa kepeng di atas meja sebagai pembayaran. Ia melangkah keluar dari warung, tetapi tetap berhenti sejenak di depan pintunya. Pikirannya berkecamuk.
Nama, Pendekar Tujuh Rupa, terasa asing. Tetapi sekaligus membebani. Julukan itu bisa menarik perhatian musuh-musuh baru. Atau mungkin membuka jalan menuju kebenaran yang selama ini ia cari. Tantri menatap ke arah barat. Ke tempat mentari perlahan mulai meninggi. Apapun yang menunggu di lembah hitam, aku akan hadapi. Ucapnya pelan. Sebelum kembali melesat. Menyatu dengan bayangan yang memanjang di bawah cahaya pagi. Namun, di kejauhan, sosok tua yang pernah ia lihat di desanya kembali muncul. Berdiri di ujung pasar dengan senyum tipis di wajahnya. Tantri berhenti sejenak. Mengedarkan pandangan untuk memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Tetapi ketika ia fokus ke tempat itu lagi, sosok tersebut telah menghilang seperti hembusan angin. Sampai kapan kau akan mengawasiku? Gumam Tantri. Sebelum kembali berlari dengan langkah cepat. Lembah hitam menanti. Namun, misteri yang melingkupinya semakin menebal. Menanti untuk dipecahkan. Tantri terus melesat di bawah bayangan pohon-pohon besar yang menjulang di kiri dan kanan jalan setapak. Matahari yang perlahan tergelincir ke arah barat mewarnai langit dengan semburat jingga. Namun sinarnya tidak mampu menembus rapatnya dedaunan. Udara terasa dingin. Angin berhembus membawa aroma tanah basah. Tantri melangkah perlahan. Setiap inderanya waspada. Merasakan setiap gerakan di sekelilingnya. Tiba-tiba, telinganya yang tajam menangkap suara samar. Sebuah rintihan lemah terdengar di kejauhan. Tolong, tolong. Suara itu serak. Seperti berasal dari seseorang yang kehabisan tenaga. Tantri menghentikan langkahnya. Pandangannya menyapu sekitar. Mencari asal suara itu. Ada yang terluka. Atau ini jebakan, pikirnya. Namun suara itu terus memanggil. Membuatnya tak tega untuk mengabaikannya. Tantri memutuskan untuk mencari tahu. Dalam sekejap, tubuhnya melesat menyatu dengan angin. Bergerak cepat di antara pepohonan. Gerakannya hampir tak bersuara. Seperti bayangan yang melayang. Dedaunan hanya berdesir lembut saat ia melintas. Akhirnya, Tantri hinggap di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di sana, di bawah cahaya matahari yang redup tertutup pepohonan, terlihat sosok tua tergeletak di atas tanah. Tubuhnya penuh luka. Darah segar menodai kain lusuh yang membungkus tubuhnya. Wajahnya pucat pasi. Napasnya tersengal-sengal. Tantri melangkah mendekat. Namun tetap menjaga kewaspadaan. Matanya mengamati setiap detail. Mencari tanda-tanda kemungkinan jebakan. Tetapi tubuh tua itu terlalu lemah untuk terlihat berbahaya. Luka di tubuhnya nyata. Darah yang mengalir tampak segar. Orang tua itu mengangkat kepalanya perlahan. Dengan susah payah. Dan memandang Tantri dengan mata yang setengah tertutup. Tolong. Suaranya hampir tak terdengar. Seperti bisikan angin. Tantri berjongkok di sampingnya. Apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Tanyanya dengan nada tegas namun tetap lembut. Ia mencoba menghindari keterlibatan emosional yang berlebihan. Karena bisa saja ini bagian dari rencana musuh. Sosok tua itu menggigil. Oh, ternyata sang dewata mendengarkan permohonanku. Kau pasti pendekar tujuh rupa yang legendaris. Mereka mengambil sesuatu yang berharga. Gumamnya dengan suara terputus-putus. Tangannya yang bergetar mengangkat ke arah timur. Menunjuk ke dalam hutan. Mereka, penjahat. Mereka menyerangku. Tantri mengerutkan kening. Ia mengamati luka di tubuh orang tua itu. Sebagian terlihat seperti akibat tebasan senjata tajam. Sementara yang lain seperti pukulan benda tumpul. Namun yang paling mencolok adalah luka di pundaknya. Seperti bekas cakar yang dalam. Penjahat, atau sesuatu yang lain. Pikir Tantri. Mencoba menganalisis situasi. Namun ia tahu. Tidak ada waktu untuk berdebat dengan dirinya sendiri. Orang tua ini membutuhkan pertolongan.
Dan jika ada bandit di sekitar, mereka harus ditangani sebelum membuat kerusakan lebih besar. Tantri menatap orang tua itu dengan penuh tekad. Aku akan membantumu. Tapi kau harus bertahan dulu. Aku akan mencari bantuan setelah memastikan keadaan aman. Orang tua itu hanya mengangguk lemah. Matanya mulai tertutup perlahan. Namun sebelum ia benar-benar tak sadarkan diri, ia sempat bergumam pelan. Nyaris tak terdengar. Hati-hati, mereka bukan manusia. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Tantri berdiri. Mereka bukan manusia. Apa maksudnya? Pikirnya. Namun ia tak memiliki waktu untuk memikirkan lebih jauh. Tantri berdiri, menajamkan pendengarannya, mencoba menangkap suara atau tanda-tanda lain di sekitar. Hutan tiba-tiba terasa sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara dedaunan yang bergesekan dengan angin yang terdengar. Dengan cepat, Tantri mengangkat tubuh orang tua itu dan menyandarkannya ke pohon besar di dekatnya. Ia kemudian mengambil daun dari kantong kecil di pinggangnya. Daun obat yang pernah diajarkan oleh gurunya untuk menghentikan pendarahan. Dengan cekatan, ia menempelkan daun itu pada luka-luka orang tua tersebut. Bau menyengat dari daun itu bercampur dengan aroma darah yang kental. Namun, sebelum Tantri sempat menyelesaikan semuanya, ia merasakan sesuatu. Angin berhembus lebih dingin dari sebelumnya. Suasana menjadi semakin gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Tantri berdiri, tubuhnya kembali tegang. Ia merasakan kehadiran sesuatu atau seseorang. "Siapa di sana?" serunya dengan nada tegas. Matanya menatap tajam ke arah semak-semak. Namun tak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa semakin menekan. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang pohon besar, muncul sosok-sosok dengan mata merah menyala. 5 makhluk dengan tubuh besar, bersenjata parang dan tongkat berduri. Mereka tertawa kecil. Suaranya serak dan menyeramkan. "Ah, rupanya ada tamu lain di sini," ucap salah satu dari mereka dengan nada mengejek. "Kau datang untuk membantu orang tua itu? Atau justru ingin menjadi korban berikutnya?" Tantri tetap tenang. Meski di dalam dirinya ia tahu ini bukan pertemuan biasa. Aura yang mereka pancarkan terasa aneh. Seperti bukan manusia biasa. Ada hawa gelap yang pekat mengelilingi mereka. "Pergilah, aku tidak ingin membuang waktu untuk kalian," ujar Tantri dingin. Tangannya perlahan bergerak ke arah gagang pedang di pinggangnya. Namun para makhluk itu hanya tertawa. "Oh, kami justru ingin bermain denganmu, pendekar 7 rupa," ucap salah satu dari mereka, seolah sudah mengetahui identitas Tantri. Mata Tantri menyipit. Mereka tahu siapa aku. Tapi bagaimana? Pikirnya. Namun ia tidak punya waktu untuk memikirkan itu sekarang. Ia menarik pedangnya dengan gerakan cepat. Sinar pedang itu memantulkan cahaya redup matahari yang tersisa. "Jika kalian ingin bermain, aku tidak keberatan. Tapi aku pastikan kalian tidak akan keluar dari sini dengan utuh," ujar Tantri dengan nada penuh ancaman. Angin kembali berhembus, membawa ketegangan yang semakin memuncak. Dan dalam sekejap, pertempuran tak terhindarkan.